warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, sahibul bait sekeluarga, Ustadz Samsul, para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita bisa hadir duduk sejenak bersama-sama dalam rangka imtithal, dalam rangka menjalankan sebagian dari kewajiban yang Allah berikan kepada kita semua. Dan marilah kewajiban ini kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, agar kehadiran kita ke tempat ini mendapat apresiasi dari Allah, agar kehadiran kita ke tempat ini mendapat penghargaan dari Allah. Jangan sampai amal yang kita lakukan ini menjadi amal yang sia-sia. Apalagi sampai kalau kemudian justru bukan surga yang kita dapat, justru bukan kemuliaan yang kita peroleh, justru sebaliknya, kita mendapatkan kemurkaan dari Allah Ta'ala apabila amal yang baik ini dirusak oleh niat yang tidak baik. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, la yata'allamal ilm litumari bihis subaha. Jangan engkau mencari ilmu dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh. Jangan mencari ilmu untuk mendebat orang-orang bodoh. Artinya kita mencari ilmu itu bukan untuk debat-debatan, bukan untuk ayel-ayelan. Wala litubahi bihil ulama. Dan jangan juga mencari ilmu untuk berbangga-bangga di hadapan ulama.
Maka wa may yaf'al dzalik, kata Nabi, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, ya, mencari ilmu untuk debat, mencari ilmu untuk berbangga-banggaan, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berbuat demikian, fannaru wannar, maka neraka yang dia peroleh. Ya, bukan sebagaimana disabdakan oleh Nabi di awal hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju kuwi nek niate bener. Dengar. Kuwi nek niate lurus. Nah, oleh karena itu, mari kita toto yang baik niat ini, supaya kehadiran kita ini menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan membahas tentang satu tema yang sangat penting bagi seorang mukmin itu. Bagaimana seseorang bisa menjadi dan meraih cinta dan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bagaimana seseorang itu bisa mendapat cinta dari Allah Ta'ala. Ya, bagaimana seseorang bisa mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana? Nah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dalam satu riwayat dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, ini renungan yang berbobot bagi kita semua. Beliau mengatakan dalam satu risalahnya, laisa sya'nu an tuhibba, laisa sya'nu an tuhibba, yang terpenting itu bukanlah engkau mencintainya, yang terpenting bukanlah engkau mencintai Allah, walakinna sya'nu, akan tetapi yang terpenting itu adalah antuhab, bagaimana Allah mencintai Anda. Ya, yang terpenting apa? Bagaimana Allah mencintai Anda. Apa maksudnya? Maksudnya itu setiap orang mengaku kalau dia itu cinta kepada Allah. Coba tanya pada kaum muslimin, walaupun gak sholat, tanya kaum muslimin, walaupun gak ngerti ngaji sama sekali, Anda mencintai Allah apa enggak? Jawabnya apa? Pasti mencintai. Walaupun akidahnya babak belur. Ya, tanya orang-orang alul bidah, Anda mencintai Rasul enggak? Pasti mengatakan kami mencintai Rasul. Persoalannya, apakah Allah juga mencintai Anda? Apakah Rasul juga mencintai kita? Maka Bapak Ibu sekalian, ini kita membutuhkan langkah-langkah. Di salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah Adzim, beliau menulis satu kitab yang judulnya itu Ahbabullah. Ahbabullah. Jadi Ahbabullah niku menjelaskan tentang al-arba'un
min ahbabillah, 40 karakter yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi kesimpulan materi niki menawi kula panjenengan niku pengin dadi kekasih Allah, dicintai. Kalau ngaku cinta semua orang mengaku. Cuma masalahnya apa kalau mencintai kita? Lah untuk menjadi orang yang dicintai Allah niku mboten sembarang ngaku. Apa Allah mencintai orang tidak sholat? Tidak. Hah? Apa Allah mencintai orang pelaku bid'ah? Tidak, Allah benci itu. Apa Allah mencintai orang musyrik? Tidak. Tapi orang musyrik mengatakan, loh gitu. Maka persoalan ini kita akan dikuatkan dengan ilmu yang mengatakan, taunya dari mana? Ilmu. Allah sendiri yang mengatakan, aku mencintai fulan, aku mencintai fulan. Maka 40 karakter itu adalah sifat-sifat yang dicintai Allah, yang dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dan Nabi yang menjelaskan, orang yang punya 40 karakter itu akan mendapat apa? Cinta dari Allah. Secara otomatis itulah para kekasih Allah. Ya, kalau bahasa yang agak tinggi sedikit, mereka adalah wali-walinya Allah. Nah, orang umum Mbak jenenge wali Allah niku wong gendeng. Ngaten. Wong gendeng niku jarine apa? Waline Allah. Wallahu a'lam iku mulai tahun berapa begitu itu? Apa ada di zaman-zaman para ulama-ulama terkemuka itu diterima alasan seperti itu? Nauzubillah min syarr. Didengarkan ceramahnya, ditulisi ceramahnya nggak karu-karuan itu, karena saya sempat nyimak itu. Tuhan itu ya di Korea sekarang, Korea itu Tuhan. Lanjane wong mboten waras to, Pak. Ngoten niku ditulisi ceramah tingkat dewa. Iki mbok sing waras endi? Sing gak waras endi? Bingung akhirnya. Udah cium tangannya, nggak pernah pakai baju, nggak pernah sholat. Ya Allah, udah ini perlu diluruskan, perlu diluruskan. Nah sekarang kita akan sibuk belajar tentang ini. Dan malam ini kita akan membahas satu sifat yang berkaitan dengan fenomena zaman kita ini. Ya, di antara sifat yang dicintai Allah, dan kalau kita benar-benar ingin dicintai Allah ini harus memiliki sifat yang pertama. Apa itu? Tawakal. Hendaknya kita menjadi orang yang al-mutawakkilun, orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Karena ini sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena sifat ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ayatnya yang menjelaskan bahwa Allah mencintai orang yang bertawakal? Kita buka surat 3 ayat 159. Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah inna
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Di ayat ini pertama menjelaskan tentang kaidah dasar di dalam dakwah. Ini yang pertama, pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Imran ayat 159. Pondasi dasar, kaidah dasar dalam dakwah itu adalah rahmah, arifku, bersikap lemah lembut dan penuh dengan kasih sayang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kaidahnya adalah menjauhi sifat-sifat yang kasar, berhati keras. Nah, kenapa orang yang bersikap kasar dan berhati keras itu sulit untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya? Karena sifat kasar dan sifat keras itu identik dengan sifat istijal. Napa istijal? Tergesa-gesa, gegabah. Makanya tiang-tiang sing ngeten iki dalile mesti kesuwen ngono iku wis ngono. Nggih mboten? Rata-rata orang bersikap kasar iku wis gak ono ngenteni gena-gena. Oh kesuwen. Sama niku kesabaran. Lho ngoten. Kok gandengane teng mriku mungkin gandengan ini. Akhirnya nggak sadar orang-orang seperti ini itu menjadi pelaku-pelaku namimah, adu dom, manas-manasi. Nah aku tadi sampean gak ngono bae ya kesuwen ngono kesabaran sampean iki. Ah, tuh yang lanang koyo ngono ditek. Dan seterusnya itu. Dan kalau dai punya seperti ini, dakwah ini tercemari, Bang. Gitu loh. Mau dibawa kemana umat ini? Makanya rata-rata orang yang temperamen kalau seorang dai nggak cocok, nggak punya sifat tarbiyah membentuk karakter, nggak bisa. Karena bentuk karakter itu butuh tahapan-tahapan yang sangat panjang. Karena merubah karakter itu bukan seperti nggak cekaan apem. Paham ya? Membentuk karakter itu membutuhkan waktu, membutuhkan pendekatan psikologis. Makanya para dai itu, para nabi, para rasul rata-rata sebelum jadi nabi itu rata-rata penggembala kambing. Ngaten duduk tukang boto, gak cocok tutuk, angel-angel tugel. Orang-orang seperti ini rata-rata sudah, walaupun sudah ngajinya sudah benar, rata-rata nggak bisa membawa hidayah ke rumahnya. Rata-rata sudah kita cek itu di lapangan, teman-teman yang keras sekali, nggak bisa membawa memimpin keluarganya, pasti amburadul keluarganya itu. Walaupun dia berdiri di atas sunnah, berdiri di atas tauhid yang kuat, rumah tangganya rata-rata berantakan. Kenapa? Nggak telaten. Nggak tentu. Apalagi menghadapi wong wedok niku koyo tulang rusuk sing bengkok. Tulang rusuk bengkok ngoten lho. Bu bengkok.
Jelas ya. Oh, itu butuh pendekatan. Bon, kita lanjutkan. Nah, sehingga tidak layak bagi seorang guru, seorang pendidik, seorang pentarbiyah memiliki sifat-sifat yang kasar. Karena itu sifat gerusa-gerusu, nanti lahirnya sifat seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka di ujung ayat, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kamu sudah berazam, bertekad tentang suatu permasalahan, setelah melakukan sebuah musyawarah, kemudian diputuskan dengan suatu program. Nah, kalau sudah diputuskan begitu, fatawakkal, hendaknya kalian berserah diri kepada Allah. Nah, konsekuensi berserah diri ini Mbak Bu, ngapunten. Kalau dalam suatu musyawarah, konsekuensinya kan adanya mufakat, kan ngeten biasanya. Gitu? Sehingga ada yang menang dalam diskusi itu, ada yang mengalah. Dalam sebuah forum, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah lembaga seperti itu, dituntut seperti itu untuk berlapang hati. Perhatikan, ketika sudah diambil sebuah keputusan, mesti ada yang agak gelo karena pendapatnya tidak. Perhatikan, konsep di dalam Al-Quran, kalau sudah legowo, oke, kalau gitu kita ngikut aja apa kata ketua, apa keputusan ketua. Sudah diputuskan, ternyata meleset. Perhatikan, ojo maitu. Paham? Umumnya nek usulan gak digawe terus meleset, gak ahli doa. Aku lah wis pokok awal gak setuju, aku kan wis pendapat, aku kan urun. Lek ngene yo apa itu, Pak? Iku perang nanti jadinya. Saged dipaham niki? Kalau sudah diputuskan kemudian meleset, lalu orang kan kecewa di situ kan? Kok bisa? Karena sebenarnya yang usul yang kemarin itu sudah nggak usah diungkit. Apa yang ada ini ayo diterima dan bareng-bareng kita mencari solusi. Perhatikan baik-baik. Ada yang keliru dalam masalah tawakal ini. Ada yang perlu dibenahi di dalam cara bertawakal. Baik. Oleh karena itu di ujung ayat Allah mengatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Bapak Ibu sekalian, bahasa tawakal itu sudah cukup lama kita kenal. Sudah cukup lama kita kenal. Napa tawakal niku, Pak? Nah, simpel. Ya, berserah diri, mari bisa. Perhatikan Bapak-bapak sekalian, tadi sudah saya sebutkan ada yang perlu dibenahi. Tawakal itu dari kata-kata wakala. Wakala itu menyerahkan. Wakala itu namanya apa? Menyerahkan. Biasanya kalau orang menyerahkan sesuatu itu untuk bisa mendapat manfaat dari bantuannya itu. Untuk bisa mendapat manfaat dari bantuan kepada orang yang diserai. Dan terhindar dari bahaya atas bantuannya itu. Ya, sehingga kalau orang mau menyerahkan suatu urusan, pastikan terlebih dahulu kita mengenal betul siapa yang akan kita serai. Paham? Paham. Pastikan kenal betul kepada siapa yang akan kita serai. Pastikan tahu betul. Apa yang perlu kita kenal dari orang tersebut? Kredibilitasnya, kemampuannya. Perhatikan kemampuannya. Kenapa saya tadi bilang ada yang perlu dibenahi? Ada beberapa sisi, Bu. Pertama, banyaknya kaum muslimin yang tidak memahami betul apa itu yang namanya tawakal.
Makanya jawaban apa tawakal berserah diri. Mari pisan. Kalau rasane, Bu. Paham ya? Kalau rasane. Setelah kita coba cek di lapangan, begitu ada masalah, begitu ada kasus, begitu ada problem, kita nasihati sampun, Bu. Ibu sing yakin datang Gusti Allah. Inggih Ustaz, mboten kurang-kurang. Pernah dengar kalimat ini? Ya. Pun pasrahkan kepada Allah, sampun pun kula jul-julaken. Tapi Ustaz, perhatikan kalimat ini. Kalimat ini tenang atau resah? Resah. Ini belum tawakal namanya. Kenapa kok resah? Karena Anda tidak percaya dengan arah yang Anda serai. Kenapa timbul kekhawatiran? Karena cemas. Ya enggak dia, bisa enggak dia? Ada enggak di antara kita yang pernah capek dalam doa? Kenapa capek? Apa Allah enggak memenuhi? Apa Allah memenuhi? Kenapa Anda berdoa kepada zat yang tidak mendengar doa Anda? Kenapa Anda minta tolong kepada yang tidak mampu untuk menyelesaikan urusan Anda? Kenapa Anda sebut Allah? Kenapa Anda sebut nama Dia? Kenapa Anda libatkan Dia untuk ngurusi urusan Anda? Kalau Dia ternyata nggak bisa beres ngurusi Anda, kenapa Anda panggil Dia? Kenapa Anda serahkan urusan ini kepadanya? Apa yang Dia bisa? Apa yang Allah bisa perbuat? Tapi kenapa setelah Anda serahkan, Anda gelisah, Anda cemas, Anda takut, Anda khawatir? Kenapa? Perhatikan, inilah kesalahan terbesar kita. Ini kesalahan yang paling fatal, Pak. Ya, itu kesalahan pertama karena kita belum meyakini dengan betul tentang kemampuan yang kita serahi itu. Jelas? Yakin dengan oh yakin, tapi ini nggak yakin namanya. Makanya tidak heran sudah tawakal tapi gelisah, sudah berserah diri kepada Allah tapi penuh dengan ketakutan. Apa yang membuat Anda takut? Hati kecilnya, Allah bisa nggak menyelesaikan ini? Subhanallah, ayyuhal ikhwah. Disitulah yang kemudian ternyata ngapunten sangat, kita belum mengenal siapa yang kita sembah. Ngapunten sangat, kita belum mengenal siapa yang kita sembah. Itu yang disebut ma'rifatullah itu. Ya. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang perintah tawakal kepada Allah. Dan kita sering menggunakan kata tawakal ini. Tapi ternyata di balik tawakal, otak kita, akal kita ikut campur, ambil bagian di sana. Ya, disitulah yang kemudian menjadi persoalan itu ribet. Yakin sih yakin, tapi tawakal pun bukan kurang-kurang. Tapi Bu, Anda ini tawakal kepada siapa? Ini sebuah kesalahan yang paling fatal dalam akidah. Ini turun beres akidah kita ini, cacat. Ketika kita berdoa menyebut nama Allah, siapa pemilik nama ini? Siapa pemilik nama Allah? Siapa dia? Jelas ya? Dan kita disuruh bertawakal kepadanya, gitu loh. Mari kita lihat ayat-ayat perintah dulu, nanti akan kita kupas lebih jauh lagi. Supaya benar kita dalam berakidah ini. Fatal Pak soalnya. Ya, sampai ada orang tua itu anak itu tercel dua anak, wis ojo dua anak maneh le. Kingku awak miso angingoni. Halo? Yang jamin rezeki siapa? Jawabannya bener bisa. Keyakinannya sing salah. Apa jawaban itu sesuai dengan keyakinan? Dua anak pinter sampean. 3 Ustaz, mudah-mudahan tambah 2 lagi. Oh jangan Ustaz. Tangtungan dua anak loro maneh kuwet diamit-amit Pak.
Perhatikan ibu, perhatikan bapak, perhatikan ibu, perhatikan bapak. Logika kita mendahului ilmu dan keyakinan kita. Jelas ini? Logika kita mendahului ilmu dan keyakinan kita, sehingga tawakal nggak bisa loss kepada Allah Ta'ala. Makanya setelah ini diliputi, tawakal ya tawakal mah, tapi kan saiki kenyataan ya, kenyataan. Ini harus didobrak, Bu. Makanya saya berani bilang dengan kenceng dan lancang gitu, lantang gitu ya. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, tinggalkan logika. Paham? Tinggalkan logika. Banyak peristiwa-peristiwa dalam kehidupan yang nggak bisa dianalogikakan. Dan di situ terjadi keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Sejarah jangan ditinggalkan, sejarah jangan dilupakan, sejarah hendaknya dipelajari, sejarah hendaknya dikaji. Kenapa? Di dalam sejarah itu mengandung pelajaran. Peristiwa-peristiwa terdahulu mungkin nggak bisa terjadi di zaman sekarang. Bisa memungkinkan apa enggak? Termasuk di zaman sekarang ini, Pak. Kita sangat ngapunten dalam acara besar di negara kita ini yang namanya Capres Cawapres ini. Mati-matian orang berupaya jadi menjadi pencoblos yang terbanyak. Wakil berbanyak-banyakan pendukung, berbanyak-banyakan pengaruh. Saya ingatkan, jumlah yang banyak itu bisa dikalahkan dengan tipu muslihat. Ngerti maksudnya? Jumlah terbesar itu bisa dikalahkan dengan tipu. Loh gitu loh. Oleh karena itu libatkan Allah. Ojo terlalu bersandar kepada logika. Sudah sejauh mana kita melibatkan Allah ini menghadapi problematika ini? Sehingga nanti di situ ada ketawakalan, hasbunallah, ucapan orang-orang mukmin. Kalau sudah kondisi kritis, hasbunallah wa ni'mal, itu dikuatkan betul, terlibatkan tentang campur tangannya Allah ini dilibatkan. Jangan murni bersandar kepada manusia. Jumlah besar nggak ada jaminan. Kisah sudah ada, Pak. Sejarah sudah terungkap di dalam Al-Quran itu. Dari mulai kisah Nabi Nuh. Ya, dari kisah mulai Nabi Nuh akan kita ungkapkan satu persatu contoh-contoh yang bisa kita hadirkan untuk kita jadikan pelajaran nantinya. Yang di situ tidak boleh menggunakan logika. Baik, kita lihat dulu ayatnya tentang perintah tawakal. Pertama surat 25 ayat 58. Ya, surat pinten? 25 surat Al-Furqan ayat 58. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah pada Allah yang hidup kekal, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah dia maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup dan dia tidak pernah mati. Ya, bertawakallah kamu kepada zat yang maha hidup dan dia tidak pernah mati. Itu satu. Yang kedua, surat 14 ayat 11. Surat Ibrahim surat 14 ayat
11. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum walakinna Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadihi wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami tidak lain adalah manusia seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah lah, dan hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Nah, ini ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk apa? Bertawakal. Kemudian yang kedua, setelah kita bahas tentang ayat-ayat tawakal yang pertama, yang kedua yang akan kita bahas apa sih yang namanya tawakal itu? Apa yang namanya tawakal itu? Qala Imam Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, makna at-tawakkuli, makna tawakal itu adalah sidqu i'timadul qalbi 'alallah. Ya. Yang dimaksud tawakal itu adalah penyandaran hati. Penyandaran hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyandaran hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi istijlab, di dalam mengambil masalih, hal-hal yang maslahat. Ya, dalam mengambil perkara-perkara yang maslahat, kebaikan-kebaikan yang luas, serahkan pada Allah. Wadaf ilmadar, dan menolak berbagai macam bahaya. Ya, dan untuk menolak apa? Berbagai macam bahaya. Min umurid dunya wal akhirati kullaha, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Semua perkara, baik yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Itu namanya tawakal. Penyandaran hati dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka mengambil kemaslahatan dan juga dalam rangka menolak bahaya-bahaya dari semua urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Ya. Wakilatul umur kullaha ilaih, semua urusan diserahkan kepadanya. Perhatikan, semua urusan diserahkan kepadanya. Wa tahqiqul iman, dan itu yang namanya tawakal itu bentuk realisasi dari iman. Tawakal itu bentuk realisasi dari Kalau kita yakin dengan sesuatu, dengan sebuah keyakinan yang benar, dia mampu, dia baik,
maka nggak ada ketakutan, Ibu. Ya, nggak ada lagi perhatikan di sini letak tali napa niku Pak, benang merahnya di situ. Nanti kita lihat generasi-generasi terbaik ketika sudah serah kepada Allah, walaupun nurut dohir niku Bu, wis gak mungkin. Nurut logika niku pun mboten. Sudah, kalau sudah libatkan Allah dan itu urusan Allah, itu ada ketenangan. Pasti nanti akan kita hadirkan kisahnya dan kita pun mempercayai peristiwa itu. Insya Allah. Itu yang dikatakan tawakal. Tawakal merupakan penyandaran hati yang sebenar-benarnya kepada Allah. Ya. Jenenge pasrah niku piye to? Pasrah niku piye? Contohnya gini. Kalau ibu punya saudara yang ibu kenal, dia itu kaya, dia itu dermawan, dan dia itu jujur, dan Anda betul-betul tahu tentang karakter itu, dan dia tinggal di tempat yang jauh, lalu dia datang ke rumah minta anak kita untuk dibawa ke sana untuk diajak kerja bersama. Ibu setelah tahu karakter orang seperti ini dan tahu persis karakternya, penyabarnya, bijaksananya, cerdasnya dia, lalu dia bawa ke sana, terus anak jenengan, yes, engkau ele api anakku, apa? Tak serahkan sama sampean. Yes, aku percaya dengan jenengan. Setelah itu ada keresahan, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Kenapa? Itu baru percaya pada orang. Itu baru percaya pada orang. Kenapa? Aku yakin dia tidak akan menyanyiakan anakku di sana. Aku yakin itu. Wis tak gawe tak gorono kok wis dhek tak jadi tanggung jawabku. Kalau ibu kenal betul kebaikan saudara Anda, ada keraguan? Tidak. Itu namanya pasrah. Setelah itu Anda tenang sudah. Makanya tawakal itu menghasilkan ketenangan. Kok iso ana wong tawakal resah? Kok iso ana wong tawakal gelisah? Kok ana iso wong tawakal takut? Kok bisa ada orang tawakal cemas? Tawakal apa ini? Kenapa kok takut? Kenapa kok cemas? Kenapa kok khawatir? Kenapa kok gelisah? Yang kita gelisah, Allah bener nggak janjinya? Itu yang disebutkan su'udon. Jelas Ibu? Nah, di sini letaknya keganjalan itu. Akhirnya kita menjadi cemas dan karu-karuan. Ternyata bukan masalahnya yang membuat kita cemas, keyakinan kita belum benar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bun, itu definisi tawakal. Kemudian disebutkan wa tahqiqul iman, realisasi daripada iman, bi annahu, bahwasanya la yu'ta, tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat memberi, wala yamna, dan tidak ada yang bisa mencegah, wala yadur, dan tidak ada yang bisa membahayakan, wala yanfa, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat, siwa, selain dia. Masya Allah. Keyakinan yang kuat di dalam hati, meyakini bahwa tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa membahayakan, tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah. Yakin dengan kalimat ini. Itu namanya tawakal. Nah, ibu-ibu sekalian, itu persoalan yang kedua yang disebut dengan tawakal. Makanya tawakal gandengannya dengan keyakinan. Apa itu? Meyakini sesuatu yang akan diserahi. Nurut kita, Allah mengingkari janjinya, betul?
Dalam yakin betul. Umpamane, ini kan kasus wingi soalnya. Ono kasus ibu-ibu wis kate umur 50 haite telat. Memeti. Napa memeti ini? Gelisah. Tanya kepada sing lanang, "Ya, aku kok haidku berhenti?" "Ya gak apa-apa. Kawur ae sampean iki." "Gak apa-apa piye engko hamil, lah aku tanggung jawab." "Ya mesti ae." Ketakutan sudah mulai menyelimutinya. Betul Ibu? Umur 50. Wis ta, iki masalah ning kene. Wis tuwa Ustaz gak mungkin iso tang lair. Ibu pernah baca la haula wala quwata illa billah? Apa sing sampean waca iku? Apa artine iku? Apa artine iku? Lalu kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut? Loh nanti kalau melahirkan, lihat terus ngapain? Kuat apa? Kekuatan milik siapa? Itu yang menyebabkan jenengan dengan saya itu takut. Nggak percaya dengan kekuatan. Anda baca kalimat itu, tapi ada ingkari maknanya. Benar kata wakal itu? Ini masalahnya. Kenapa umat Islam ditelantarkan oleh Allah? Iman itu benar. Ibu membaca kisah Nabi Zakaria? Pernah baca? Umur berapa beliau punya putra? Halo? Wis gini ae. Cocok mikir teman-teman. Saat kita ngaji itu butuh ngerendeng no pikiran, malah sampean kayak mikir. Bu, Pak, ngapunten. Kalau seandainya Anda ini dokter kandungan, seandainya Anda dokter kandungan, terus kedatangan pasien umur 80, sing wedok sing lanang umur 90, sing wedok umur 85. Mlaku niku tangane wis ngejer-ngejer goyang pinggul ngeten ta. Nek ngejer-ngejer dituntun Gojek. Kalau dia masuk ke dalam ruang kerja panjenengan, pertanyaan apa kira-kira yang akan Anda ajukan? Sakit napa Mbak? Lah ngono to? Nggih mboten? Mboten sakit nak dokter. Kula badhe konsultasi. Napa Mbak? Kula niki lak ampun umur 90 niki. Bojo kula niki 85. Nah niki tulang-tulang kula niki pun kados ngeten niki. Rambut kula pun bledes kados ngeten niki. Terus bojo kula niki mandul. Dadi ngantos sak mangke dereng kagungan. Nah, jenengan ini kan dokter kandungan. Kula niki njaluk tulung ya napa carane bojo kula niki meteng. Kira-kira nasihat jenengan teng pasien niki kira-kira napa, Pak? Membantu untuk kehamilan mbah ini atau mbah tobat? Kira-kira jenengan nasihat sing digati sampean kene. Kenapa Anda sarankan begitu? Anda tidak berani, gak ingin membantu dia supaya hamil punya anak. Kenapa Ibu? Karena Anda menghadapi masalah dengan logika dan ilmu Anda. Betul? Anda menghadapi dengan logika Anda dan ilmu Anda. Dan memang dilihat dari sisi ilmu medis yang gak ketemu, gitu. Dari logika apa maneh? Umpamane Mbak, umpamane jenengan tak kei jamu terus hamil, kok nek bayi sampean ngeden mati sampean. Kan gitu logikanya kan gitu toh. Enggak, ini logika aja. Betul apa enggak Ibu? Itu kan jenengan takut. Dan kenapa Anda takut begitu takut? Sementara ada tiap hari Anda baca la haula wala quwata, itu apa yang Anda ambil pelajaran itu? Saya tanya, apa pelajaran yang Anda ambil? Nggak ada Ibu. Kenapa Anda nggak yakin dengan kalimat itu? Kalau Anda yakin, kenapa Anda takut dalam kehidupan? Kenapa Anda takut? Kenapa Anda khawatir? Kenapa Anda cemas? Apa dia akan membohongi Anda?
Coba bayangin. Makanya Nabi Zakaria tidak mencari tabib. Enggak mencari tabib dia. Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang dilakukan oleh seorang Nabi Zakaria. Ini kok mesti ngeyel. Lalu kulak Nabi aja nih Bani Israel yang ini. Ngeyel lah. Makanya Nabi dihadirkan dengan kisah-kisah itu, ambil pelajarannya. Paham? Oh, itulah Nabi aja nih Bani Israel. Itu logika terus. Makanya kita banyak mengkeret, penuh ketakutan. Kita punya Allah, tapi sandaran kita lemah kepada Allah Ta'ala. Khawatir sekali dengan, karena kita mengakui kita yang nyoni anak kita itu, kita yang besarkan, kita mencarikan rezeki. Sudah salah ini, yakin. Allah mengatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepadamu dan juga kepada. Tadi yang ngasih rezeki anak bukan kita. Nek gak percaya, mulai toko mengajian mati yo. Apa anak kita kelaparan nanti? Mati setelah pulang dari mati, silakan. Ayo dek mati dek bareng-bareng dek. Apa anak kita kelaparan nanti? Itu cara berpikir yang sempit di dalam memahami Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadikan kita tidak bergerak, Ibu. Itu yang menjadikan potensi-potensi kita terkubur. Gerak sedikit gagal, pegel. Usaha sedikit gagal, wis gak mungkin, wis takdir melarat. Lawang kurang gizi ini kenapa? Nggak bermain, ini nggak berlaku dalam masalah akidah kayak begini. Makanya di dalam dakwah kita, di dalam pergerakan kita, dalam jihad kita, kita lemah. Karena sandarannya kepada Allah sangat rapuh. Tuhan kita itu kaya apa miskin? Ya jawabnya wis bener jane. Tapi kenapa Anda begitu ya? Terus bagaimana Anda mengatakan bahwa wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha? Bagaimana pendapat Anda dengan ayat ini? Apa yang Anda ambil pelajaran dari ayat ini? Tidak ada satupun makhluk bergerak, Allah yang jamin rezekinya. Apa pendapat Anda dengan ayat ini? Apa pendapat Anda? Logika lagi kan? Lah anu apa? Gak boleh orang beriman punya pikiran seperti itu. Terus Allah kalau nolong Anda, Allah kesulitan. Sama dengan orang berdoa, ya Allah udah capek Ustaz, ada gak doa yang lain? Kenapa Ibu? Yang kemarin doanya gak kepake ya? Gak berlaku ya? Expired mungkin Bu. Iya Ustaz, kok gak kunjung selesai? Terus Anda anggap Allah itu gak dengar doa Anda? Karena saking banyaknya peminta jadi Allah bingung. Kalau saya, Ibu di forum ini, silakan bertanya. Saya Ustadz, saya akan mengalami kebingungan. Saya akan mengalami, karena kemampuan saya nggak bisa sampai menjangkau itu. Tapi begitu Anda berdoa kepada Allah di sini, 1 juta orang berdoa, di Masjidil Haram ada 5 juta orang berdoa, di Masjid Nabawi 7 juta orang berdoa bareng-bareng. Apa Allah kewoan? Di mana pemahaman Anda? Dan Allah nggak sanggup, stok rezeki akan disampaikan kehabisan. Kenapa Anda berdoa kepada Tuhan yang miskin? Kenapa Anda berlindung kepada Tuhan yang lemah? Kenapa Anda jadikan dia sesembahan kalau dia lemah? Kenapa Anda yakini? Kenapa Anda sujud kepadanya kalau dia nggak sanggup menyelesaikan urusan kita? Kenapa kita berserah diri kepada dia yang punya kekuatan yang terbatas? Kenapa? Apa enggak kita pindah saja pada Tuhan yang lain? Siapa pemilik kata Allah ini? Siapa dia? Allah. Siapa dia? Allah. Siapa pemilik ini? Sebuah nama yang pemilik semua kesempurnaan, pemilik seluruh kekayaan.
Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kekayaan Allah itu dijelaskan di dalam kitab Al-Arba'in Nawawi itu. Apabila manusia awal sampai akhir berkumpul dalam satu tempat, dan jin dari awal sampai akhir berkumpul satu tempat dan masing-masing minta kepada Allah, lalu diberi oleh Allah persis apa yang mereka minta. Kekayaan Allah itu rezeki permintaan yang diberikan Allah itu seperti jarum yang dimasukkan ke air laut, lalu diangkat jarum itu, air yang nempel ke jarum itulah karunia Allah yang dibagi-bagikan kepada hamba. Itu kekayaan Allah. Anda tahu kekayaan Allah seperti ini. Kalau nggak sanggup menghidupi anak kita takut punya anak ini, anak itu takut nggak bisa membesarkan. Kenapa Anda berdoa bertuhan kepada Tuhan yang miskin? Ibu, sebuah nama yang kita yakini tentang kedudukannya itu akan melahirkan daya kekuatan yang sama dahsyat. Saya ambil sebuah contoh begini. Satu misal. Jumat besok hari ini beredar flyer, ya. Minggu besok pengajian Manarul Ilm akan diisi oleh Syekh Sudes. Satu misal. Anda baca flyer itu tergerak atau biasa-biasa saja? Tergerak apa enggak? Apa yang menggerakkan itu? Ini beritanya benar lah ini. Abah Samsul, apa benar? Insya Allah Pak. Masya Allah. Saya sudah Mekah. Iya. Begitu kita baca itu dan ternyata beritanya benar, apa yang ada di dalam benak kita? Kira-kira apa? Apa yang ada dalam benak kita, Pak? Ini Manarul Ilmi gak main-main ini. Gimana? Luar biasa ini. Dahsyat sekali. Siapa Manarul Ilmi ini? Apa kehebatan kok bisa mendatangkan? Begitu Anda dengar Syekh Sudes, kenapa begitu gempar beritanya itu? Kenapa begitu dahsyat undangan itu? Apa arti dari sebuah Syekh Sudes ini? Yang Anda kagumi apa daripada beliau? Kenapa? Yang jadi soal itu bukan suaranya. Yang jadi soal apa? Kedudukan beliau. Betul Pak? Kalau satu misal ngimami di masjid kita, di masjid apa biasanya? Raden Patah satu misal. Besok khutbah Jumat Syekh Sudes. Kira-kira gimana itu? Masya Allah. Beda loh kalau dengan yang imami Syekh Puji. Beda loh itu. Bodoh saya Pak. Tapi yang kita lihat daya tariknya ada di mana? Begitu kita dengar Syekh Sudes, di sini kita langsung tertanam itu apa? Imam Masjidil Haram. Perhatikan, begitu kuat pengaruh nama itu karena kedudukan, bukan namanya. Betul Ibu? Yang menjadi sebab kita gempar itu apa? Kedudukan beliau. Kedudukan beliau menjadi gempar ini. Statusnya, kedudukannya, makomnya yang begitu mulia ini. Itu baru Syekh Sudes. Begitu Anda sebut Allah, siapa pemilik nama ini? Apa kedudukannya dia? Apa posisinya? Siapa dia? Itu yang hilang. Jelas Ibu? Itu yang hilang dari diri kita. Allah, Masya Allah. Bun. Nah, maka karena sebuah nama inilah sebuah peristiwa besar terjadi. Dan sejarah terukir yang tidak bisa terlupakan karena sebuah nama ini. Kata-kata Allah itu yang menjadikan seorang wanita lemah itu menjadi wanita yang sangat dahsyat kekuatannya. Baik, kita lihat beberapa kisah keteladanan dari sebuah ketawakalan. Dari sinilah Allah sangat mencintai orang yang bertawakal ketika tawakalnya benar. Ketika tawakalnya benar. Pertama, kita sedikit mengulang sejarah
keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan istri beliau Ummu Ismail, Hajar alaihi salatu wassalam. Apa yang menarik pada kisah ini? Di dalam kitab tarikh disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, bahwa Nabi Ibrahim setelah kita ambil potong kisahnya, setelah menikah dengan Hajar dikarunia anak yang namanya Ismail. Di situ timbul kecemburuan karena Nabi Ibrahim begitu sayang dan begitu perhatian dengan Ismail dan istri beliau. Dan Hajar ini hadiah dari Sarah, di mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Yang Sarah terenyuh dengan doa Nabi Ibrahim itu, yang kemudian malam itu dia datang ke kamarnya Hajar dan dilihat Hajar itu adalah wanita dan budak beliau, ya, budak beliau yang kemudian dia ahli ibadah, ahli sholat malam yang luar biasa. Lalu Allah mengilhamkan kepada Sarah untuk menghadiahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi. Apa? Membantu terkabulnya doa Nabi Ibrahim. Karena Sarah sampai dalam usia itu belum dikaruniai putra, sementara Nabi Ibrahim setiap hari berdoa Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas. Maka hadiah Hajar yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi itu usaha Sarah membantu terkabulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setelah menikah dikaruniai putra, jarak beberapa waktu datang perintah dari Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk membawa keluar Hajar dari rumah tersebut ke suatu tempat yang belum dijelaskan. Disuruh berjalan dan berjalan sampai turun perintah dari Allah, berhenti. Disitulah berhenti. Dan Hajar tidak bertanya waktu itu dibawa kemana, enggak. Dia ngikut kepada Nabi Ibrahim. Karena diajak keluar, kita akan keluar dari tempat ini, kita akan pindah. Maka berjalannya Hajar dengan Nabi Ibrahim sampai di suatu tempat. Di tempat itu merupakan pusar dari seluruh Jazirah Arab itu. Di tengah-tengah padang Sahara yang sudah tidak bisa terlihat kanan kiri ujungnya, yang sangat jauh dari kehidupan masyarakat. Datang wahyu kepada Allah kepada Nabi Ibrahim untuk berhenti di tempat pas di bawah batu, yang disitulah cikal bakal akanlah munculnya air Zam-Zam itu. Nah, setelah berhenti di situ, Nabi Ibrahim mengatakan, ya Hajar, kamu akan tinggal di sini. Setelah ngomong sesaat begitu, pendek begitu, karena Nabi Ibrahim berat hatinya ibu. Maka Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Hajar, berjalan pelan-pelan dengan penuh kesedihan. Sarah mengikuti sambil menggendong Nabi Ibrahim, mengatakan, ya Ibrahim, hal tatrukuni biwadin ghairi unasin wala syai'. Ya Ibrahim, apa engkau tega meninggalkan aku di lembah ini seorang diri, tanpa tetangga, tanpa teman, tidak ada bekal apa-apa? Apa kamu tega tinggalkan aku di sini sendirian? Mendapat pertanyaan demikian, Nabi Ibrahim pun berjalan terus, gak menoleh, gak menjawab. Dan Hajar mengikuti lagi dari belakang, bertanya 2 kali, bertanya 3 kali, dan tetap Nabi Ibrahim tidak menoleh dan menjawab. Sampai pada keempat, Hajar meyakini ini pasti bukan perbuatan Nabi. Gak mungkin Nabi Ibrahim menterlantarkan aku di sini. Terakhir pertanyaannya, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang menyuruhmu berbuat demikian? Agar aku tinggal di sini sendiri, tanpa teman, tanpa bekal. Hidup yang jauh dari keram, jauh ibu sudah. Begitu ditanya bahwa apakah Allah yang nyuruh demikian, Nabi Ibrahim berhenti, menoleh dan menjawab, na'am, dan bercucuran air mata Nabi Ibrahim. Berat ibu, satu jawaban yang sangat berat.
itu Allah yang nyuruh aku demikian. Sudah nggak ada bacaan lagi, nggak ada ucapan lagi sudah. Allah yang menyuruhku. Dan Hajar yakin itu berat bagi Nabi Ibrahim. Begitu dijawab bahwa Allah yang menyuruh, apa kata Hajar? Ini nggak bisa dilogikakan tadi, Pak. Apa kata Hajar? Wallah, idzan, jika memang demikian, wallah, demi Allah, la udayyi'unallah, Allah tidak akan menyanyiakan aku di sini. Idhab ya Ibrahim, pergilah engkau. Bayangkan ibu, bayangkan bapak, seorang wanita lemah dengan membawa bayi yang masih merah, ditinggal di tempat yang sangat jauh dari keramaian, tidak ada teman seorang pun dan tidak ada bekal yang cukup. Mau dilogikakan gimana ini? Nanti kalau ada apa? Nggak ada pertanyaan itu melalui lisannya Hajar, nggak ada pertanyaan itu. Begitu dengar Allah yang menyuruh, bersumpah Hajar, wallahi la udayyi'unallah, Allah tidak akan menyanyiakan aku di sini. Setelah itu selesai urusan, Pak? Ibu? Boten. 1 hari dilewati, 2 hari dilewati, bekal habis ibu. Kemana minta tolong ini? Kepada siapa akan sambat? Di situ keimanan diuji. Hajar tetap bertahan. Akhirnya Ismail kena di sini kita. Kadang-kadang kita kuat, anak kita gimana? Ismail meronta, menangis karena kelaparan dan kehausan, kepanasan ibu. Akhirnya dia pun gendong Ismail, dia letakkan, dia gendong, dia letakkan. Setelah itu Hajar pergi ke Bukit Sofa, melihat dari tempat yang tinggi untuk melihat kanan kiri, barangkali ada seseorang yang lewat untuk dimintai tolong. Beberapa saat dia melihat kejauhan, tidak ada kelihatan. Dia pun pergi menyusuri jalan menuju Bukit Marwah. Dalam kasus mencari pertolongan, itu yang disebut dengan ikhtiar. Apa dia nyalakan Nabi Ibrahim? Lalu mengharap kedatangan Nabi Ibrahim? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Di hati Hajar, kenapa dia mau ditinggalkan seperti itu? Apa yang ada di dalam Hajar? Apa ibu? Innallaha la yukhliful mi'ad. Dia yakin, seyakin-yakinnya Allah gak akan menyanyiakan dia. Allah menepati. Kalau Allah menyuruh sesuatu pasti ada hikmah di sini. Itu yang ada di dalam, makanya dia jalani. Beratnya kehidupan, kesengsaraan dijalani. Ada yang dipaitu, ada yang disalahkan, ada yang disambatkan, ada yang dikeluhkan. Tidak. Tertutup lisan Hajar sambil di dalam keyakinan Allah pasti akan. Dan itu berjalan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai 7 kali terulang. Dan Hajar sudah mulai lemah. Di hatinya bergerak, mulai ada bisikan-bisikan. Berhenti, berhenti, kamu sudah berhenti. Berhentilah, sudah cukup katanya. Sampai Hajar bilang, diam kamu katanya. Dikira hatinya sendiri yang sudah mulai pemberontakan. Ternyata tidak, itu malaikat yang berkata, berhenti Hajar, sudah cukup. Karena Allah nggak mungkin, Pak, nggak mungkin Allah biarkan ketika Allah perintahkan. Sama ketika Allah titipkan kita kepada kita putra, lalu Allah telantarkan rezekinya. Ibu, Allah telantarkan rezekinya, Allah telantarkan kepengurusannya. Subhanallah, ini yang harus kita benahi di sini. Ini dilogikakan, nggak bisa dilogikakan. Tempat itu kering, Pak. Tempat itu kering. Makanya ketika Nabi Ibrahim setelah meninggalkan tempat tersebut di tempat yang jauh, ketika sudah di bukit, Nabi Ibrahim berhenti dan menghadap ke tempat di mana Hajar ditinggalkan sambil berdoa. Apa doanya? Kita buka surat Ibrahim ayat 37.
Iya, surat 14 ayat berapa? 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Insyaallah. Ada yang janggal dalam doa ini? Ada yang janggal? Apa yang janggal? Perhatikan, dilogikakan gimana lagi? Jadi setelah Nabi Ibrahim meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Hajar sendirian itu, beliau jauh di tempat sudah nggak terlihat oleh Hajar. Beliau berdiri di atas bukit dan menghadap kepada tempat Hajar seraya berdoa. Dia adukan, dia titipkan Hajar di sana itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Wahai Rabbku, aku tempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tandus, tidak ada tanaman, tidak ada air, bebatuan, kerikil, pasir, kering. Tapi doa yang dibaca, warzuqhum minat tamarat, warzuqhum minas samarot, berikan keluargaku yang tinggal di situ itu rezeki yang berupa buah-buahan. Dianalogikakan gimana, Pak? Dianalogikakan gimana ini? Diakali gimana ini? Dilihat dari sisi apa ini? Nggak ketemu, Pak. Tapi kenapa Nabi Ibrahim berdoa demikian? Apa gila dia? Karena dia tidak melihat tempat, tapi dia melihat kepada siapa dia? Bagi kita nggak mustahil, bagi kita nggak mungkin. Bagaimana itu akan terjadi? Buah-buahan, wong dia tumbuhan aja nggak bisa tumbuh di sana. Lalu dia minta kepada Allah, apa tadi? Allah mendatangkan dengan cara Allah. Sebagaimana kisah Imam Ahmad yang tidur di masjid kemudian diusir oleh marbotnya. Didalili lagi, Masya Allah, masjid tidak boleh pakai tidur, nanti najis. Imam Ahmad tetap diam dan tidak menjelaskan bahwa seorang Imam Ahmad itu hafal 1 juta hadis, Pak. Coba kalau jenengan posisinya jadi ustadz terus turun masjid diusir marbot, ini masjid mas nggak boleh. Saya ini ustadz, Pak, ngerti dalilnya. Imam Ahmad diam sampai betul-betul sampai terjadi sedikit diskusi ngotot karena memang dia butuh tempat istirahat. Tiba-tiba datang penjual roti itu menawarkan, ada apa ini kok ramai tengah malam? Ini mau tidur di saya ini mau berkunjung, saya ini dalam perjalanan dan saya nggak ada tempat untuk berteduh. Saya ingin bermalam sejenak di sini. Nanti akan lanjutkan perjalanan dan tidak diizinkan. Kalau begitu ikut kami. Subhanallah, diusirnya Imam Ahmad di tempat itu dalam rangka mengabulkan doa orang lain. Diusirnya Imam Ahmad di tempat itu
dalam rangka Allah mengabulkan doa orang. Subhanallah. Itu kedahsyatan hikmahnya Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, dalam persoalan-persoalan kita dalam keseharian, dalam rumah tangga, bermasyarakat, apalagi di acara besar di negara kita ini, yang hari ini cukup ramai sekali. Saya menghimbau, satu, ya, jangan memperbanyak mengkonsumsi berita. Itu pertama. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi berita. Kita itu terlalu banyak baca berita tapi nggak pernah baca Quran sama sekali. Perhatikan, ini sebuah kesalahan besar. Jelas nih Pak? Dan itu terjadi di mana-mana itu. Sampai grup-grup masjid pun begitu. Isuk wis dikirimi berita saya. Saya ingatkan, Pak, mohon saya nggak dikirimi berita. Aku duwe berita soalnya. Di HP saya full berita. Ngono lho, wis gak usah dikirimi lagi. Terus saya ingatkan, sudah baca Quran ta ini? Jelas Pak nggih? Pun itu pesan saya, jangan memperbanyak mengkonsumsi, banyak kerugian dan kesalahan di situ. Apalagi jenengan sudah dapat berita, durung mesti bener tapi di-share. Itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nah, Nabi mengatakan, innallaha yanhakum thalath, innallaha yaqraqu lakum thalath, innallaha yaskhatu lakum thalath. Allah melarang kalian 3 perkara. Allah membenci perbuatan kalian 3 perkara. Allah murka kepada kalian 3. Salah satu dari 3 perkara itu apa? Qila wa qal. Dikatakan terus mengatakan. Napa dikatakan terus mengatakan? Napa? Itu dilarang oleh Allah, dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nabi yang ngomong, bukan saya. Awas, ojo kade tapi Bani Israel. Awas, perhatikan. Awas, perhatikan. Ini yang pertama Bang ya. Kenapa? Mudorotnya banyak. Pertama, kebutuhan hati kita kepada ilmu, kepada pahala Quran dengan berita, lebih besar mana kebutuhannya? Al-Quran, satu. Yang kedua, beritanya itu benar apa enggak? Bagaimana Anda menikmati sesuatu yang belum pasti? Kok bisa menikmati sesuatu yang belum pasti? Kok bisa menikmati? Insya Allah. Akibatnya apa? Enggak terasa ini Pak. Satu berita dikonsumsi, berita yang lain dikonsumsi, berita yang lain, kan menarik itu kan. Ditambah lagi yang kita khawatirkan, di situ bercampur antara cacian, celaan, hujatan, fitnah, dan kita menikmati seperti itu. Pak, pertanyaannya, apa itu sifat orang mukmin? Apa itu sifat orang mukmin? Dan kita tidak sibuk menengadahkan tangan kita kepada Allah di masa fitnah seperti ini. Itu bisa jadi antara harapan dengan pertolongan Allah jauh nanti. Kita berhadapan dengan kondisi yang penuh dengan tipu daya. Camkan baik-baik itu. Kita berada di dalam suatu suasana yang full dengan tipu daya. Libatkan Allah. Tipu dayanya dahsyat Pak. Jahat banget tipu daya itu. Dan kita berada di dalam suasana seperti itu. Jelas, di mana sebagian orang menghalalkan segala macam cara, na'udzubillah. Sudah, libatkan Allah. Tapi libatkan Allah. Libatkan Allah. Iya, tapi libatkan Allah. Ana anu. Mau dilogikakan gimana ini? Oleh karena itu, nanti kalau jumlah kita sedikit gimana kalau kita nggak bersuara? Pak, kisah Nabi Daud, Raja Talut dengan Raja Jalut. Kalau kita hidup di zaman itu, yakin demi Allah kita nggak akan mengikuti Raja Talut, nggak akan Bang. Kenapa? Bertentangan dengan logika akal, bertentangan logika sehat. Perang dengan melawan Jalut, pasukan Talut itu sedikit Pak.
sedikit sekali. Ditambah lagi napa? Peralatannya kurang, perbekalannya kurang. Jadi mau berangkat perang niku iki keluwen kabeh, Pak. Keluwen kabeh, ngelak kabeh, lemes. Akhirnya Raja Tolut berpesan, kita besok perang melawan Raja Jalut dengan jumlah yang sekian ini. Lah besok awas hati-hati, saat kita kelaparan, saat kita kehausan, kita di tengah jalan diuji oleh Allah dengan sungai yang bersih, yang bening. Ingatan. Lah besok kalau kondisi seperti itu, yang minum maka bukan golongan saya. Dia harus pulang, tidak usah ikut perang. Iki cocok karo akal napa mboten? Kate perang keluwen. Perhatikan ini. Akhirnya besoknya betul-betul berangkat itu. Begitu sampai di tengah jalan dengan kondisi kelelahan, kecapean, kelaparan, kehausan, betul kata Tolut, diuji dengan sungai yang bersih, yang bening. Dan itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Coba kita lihat di surat Al-Baqarah 249. Al-Baqarah 249. Monggo silakan diterjemahkan langsung. Maka tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Masya Allah. Dan barang siapa tiada meminumnya, kecuali seciduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan. Tak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Orang-orang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah. Berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Sudah dibaca ayat ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Kalau Anda baca berita, Pak, munculnya mangkel, gregetan, wedi, mangkel, gregetan, wedi. Kenapa? Orang-orang munafik itu menimbulkan isu-isu yang mengerikan, supaya orang mukmin itu hatinya lemah. Itu yang diharapkan, gitu loh. Paham nih? Sehingga kalau udah demikian, libatkan Allah, sibukkan dengan Allah Ta'ala. Ini bukan mainan. Dan ini urusan yang sangat serius. Sangat serius. Dan perhatikan Mbak, masyarakat awam di kalangan kita ini banyak yang sakit pikirannya. Saya tadi ngeludus di siang hari ini, kepethuk uang bagi kaos. Bagi-bagi kaos nih. Fatwanya apa? Wis sing penting ono duit pilih. Itu simpel aja. Lah, masih api-api mari ngomong-ngomong api awak dhewe ditinggal. Ya balik lagi kita. Wis sing penting ono duit ya sing dipilih. Simpel banget Pak, dan itu masyarakat awam kita. Dilawan dengan apa ini? Dilawan dengan apa yang seperti ini? Sudah, makanya saya bilang, satu, jangan terlalu mengkonsumsi berita secara sekilas gitu aja. Dan tidak harus, tidak harus. Dan itu resah hati kita, gelisah nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, dekatkan diri al-taqarrub kepada Allah dengan amal-amal soleh. Kenapa? Supaya ditolong. Perbaiki keyakinan kita, perbaiki keimanan kita. Kalau nanti kita ini beriman, Allah berjanji mewajibkan dirinya untuk menolong orang beriman. Allah wajibkan dirinya, nggak main-main itu. Allah mewajibkan dirinya untuk memberi
pertolongan. Allah sendiri yang menjanjikan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban atas kami yaitu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Makanya kewajiban dijaga dengan baik, ibadah dijaga dengan sebaik-baiknya. Kalau demikian Allah akan menjaga kita nanti. Rasulullah SAW menyebutkan, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan. Surat Muhammad ayat 7, surat 47 ayat 7, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Perhatikan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Perhatikan dengan in tansurullah yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Surat At-Talaq ayat 3, surat 65 ayat 3, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyerahkan urusan ini kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Dan kalau Allah sudah menjadi pelindung kaum muslimin, adakah kekuatan yang bisa mengalahkannya? Ada kekuatan yang bisa mengalahkannya kalau Allah sudah menjadi pelindungnya. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pesan-pesan kami. Jadi perbanyak ibadah kita, Qur'annya ditambahi, bacaan Qur'annya ditambahi, sholat sunnahnya ditambahi, ya, istighfarnya ditambahi. Minta kepada Allah, satu, semoga dengan amal-amal yang kita tingkatkan Allah ampuni dosa-dosa kita. Satu. Yang kedua, kita berharap melalui amal-amal soleh yang kita tingkatkan, yang kita tambah, semoga ini menjadi pendekatan kita kepada Allah dan mendapat apa yang Allah janjikan berupa kebaikan dan pahala. Yang ketiga, kita minta melalui amal-amal soleh kita agar Allah memperbaiki keadaan kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan Allah memperbaiki urusan negara kita ini. Jelas ibu? Libatkan Allah dengan menambah amal-amal soleh, berserah diri kepada Allah melalui ikhtiar dengan amal-amal soleh. Doa, kata Nabi, ad-doa yanfa'u mimma nazal walam yamtazil. Doa itu memberi manfaat kepada sesuatu yang sudah terjadi dan memberi manfaat kepada peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Itu dahsyatnya doa. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Jadi sekali lagi, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah, maka langkah pertama adalah berupaya untuk menyerahkan semua urusan ini kepada, dan perbanyak zikirnya. Apa Pak zikir yang paling banyak dibaca dalam kondisi kritis? Pertama, zikirnya Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Yang kedua, zikirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu yang kuat dan betul-betul libatkan Allah. Kita dalam kondisi penuh dengan tipu daya. Wallahu a'lam bishawab, kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.